Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kabeh selamat, lingkungan alatai, salam sujud kami malimpang. Adil katarino baca rumen kasuraga, basengan kadibata. Harus. Tetap semangat dan berbuya. Mohon izin saya adalah di sini selaku CGP Angkatan 11 yang melaksanakan pengimbasan sebagai aksi nyata untuk disiplin positif atau budaya positif. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dulu atas berkenannya Bapak dan Ibu serta rekan-rekan untuk menghadiri ataupun mengikuti kegiatan pengimbasan pada hari ini. Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter secara didik. Jadi saya akan mencoba menyampaikan bukan hanya diri saya Bapak Ibu sebelum mempelajari ini apa sih disiplin itu. Jadi ini ada beberapa materi yang akan disampaikan nanti terkait dengan disiplin dan kita sama-sama refleksi apakah yang kita lakukan itu tepat atau belum atau perlu perbaikan. Jadi sama-sama perlu kita belajar. Pemikiran KHD sejalan dengan pandangan Diana Gosen, disiplin berasal dari bahasa Descartes sama dengan atau murid pengikut ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ini salah satu saya ambil adalah dari pemikiran KHD. Bapak Ibu sebenarnya banyak, tapi satu saja sebagai bahan dasar. Disiplin sama atau sepadan dengan Diane Gosen itu pemahamannya. Dari bahasa Descartes ini yang artinya murid atau pengikut. Bagaimana disiplin itu adalah ketika ini seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti aturan, aliran ataupun paham. Sama halnya dengan keyakinan. Ketika kita di sekolah menerapkan ini disiplin, misalnya turun seperti itu. Misalnya seperti kita minta anak harus pakai pakaian hari Jumat bisa olahraga, hari Senin punya lengkap dan ini. Tapi hanya itu kan pemahamannya. Ketika kita pahamnya bahwa anak sudah minta atribut selengkapnya, itu sudah disiplin. Tapi sebenarnya Bapak Ibu kalau kita pahami di sini, disiplin itu dia mengarah ke paham apa makna kenapa kita minta pakaian sesuai dengan disiplin aturan itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi yang bagaimana disiplin itu bisa diterapkan apabila seseorang kita sendiri atau murid itu paham tujuannya. Jadi kan kita harus seperti ini. Kita dari orang eksternal ternyata itu tidak akan membuahkan hasil yang baik. Itu Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya lagi, pemikiran KHD sejalan dengan pandangan dosen tadi. Oke, mengartikan di sini sebagai kontrol diri. Jadi dari intrinsik, dari dalam diri kita, motivasi intrinsiknya itu disiplin, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Apa tujuan mulia itu? Paham nilai-nilai yang ada yang ingin dicapai. Contoh misalkan kita misalkan aturan lalu lintas, Bapak Ibu ya. Di sana wajib menggunakan helm. Untuk apa helm itu? Asumsi kita. Melindungi kepala, keselamatan, kesehatan. Ada juga yang memahami untuk mengikuti tata tertib. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi nilai-nilai yang kita tuju yang dimaksud KHD itu sebenarnya Bapak yang kita jawab tadi adalah kesehatan dan keselamatan. Jika kita paham menggunakan helm itu, kan kadang aman di sana tidak ada razia. Seperti itu kan?
tujuan mulia, kesehatan atau keamanan kita. Nah itu artinya disiplin. Bapak Ibu ya. Tuh. Terus selanjutnya lagi, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Mohon izin, seperti kita punya keyakinan masing-masing, karena kita percaya bahwa itu benar. Keyakinan diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Apabila seorang punya keyakinan, tetapi tidak sampai ke perbuatan, berarti keyakinan itu masih belum sampai. Itu maksudnya. Jadi hal yang dari intrinsik kita, dari kontrol diri kita sendiri. Seperti universal. Jadi nilai di sini Bapak Ibu kaitannya dengan disiplin adalah nilai universal, ada nilai kebajikan yang disepakati secara bersama dan sebagai payung besar, tidak memandang suku bangsa, tidak memandang agama dan sebagainya. Contoh misalkan yang secara universalnya nilai-nilai itu sebagai pondasi. Dan di sini disiplin saya simpulkan, nilai disiplin tadi adanya paham atas alasan mengapa mengikuti dari dalam diri kita ataupun siswa. Ini kaitan kita dan siswa Ibu ya. Kadang-kadang kan anak misalkan ya berjanji seperti ada masalah, nanti diulangi lagi. Arti itu bukan mengikuti disiplin masih, karena motivasi eksternal, bukan kesadaran dari dalam diri. Seperti itu. Kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia, karena dia paham tujuan keselamatannya, maka dia mengontrol tanpa ada orang misalkan seperti Helen tadi, tanpa ada razia, dia selalu kontrol diri karena tujuan mulia untuk dia sendiri. Nah itu Bapak Ibu. Misalnya anak tidak harus takut misalkan kita ada sanksi dan sebagainya, tapi dia harus sadar untuk paham kenapa kita meminta tepat waktu misalnya seperti itu. Selanjutnya tujuan mulia itu nilai-nilai universal. Di antaranya nilai di dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai satu, ketuhanan, beriman dan bertakwa. Ada kreativitas, mandiri, berkebinekaan global di sini Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya 9 pilar karakter. Masuk bagian dari kebijakan, nilai-nilai kebijakan universal. Lurus hati, tidak merendahkan orang lain, pendengar yang baik, memberikan yang terbaik dari diri, dan banyak lagi Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan secara universal. Jika nilai-nilainya paham dari dalam dirinya, maka seseorang atau murid itu akan bisa kontrol diri. Seperti itu. Teori kontrol Bapak Ibu. Ini sebagai acuan baik diri kita, guru untuk menghadapi siswa. Dalam teori kontrol yang disampaikan dari William Glasser yang menyampaikan beberapa konsep seperti ini. Yang pertama, kebutuhan setiap murid itu berbeda. Nanti ada saya sampaikan terakhir kebutuhan 5 dasar manusia. 2, setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan sudut pandang kita. Terus selanjutnya lagi, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang ketiga, semua perilaku memiliki tujuan. Kita bertindak ada pasti tujuan. Apapun itu, ibaratnya kita mau minum kan, berarti yang keinginan di sini haus mau minum sehingga kaki berjalan karena bergerak. Kayak gitu. Bapak Ibu itu contoh kecilnya. Hanya diri sendiri yang dapat mengontrol dirinya. Kita sendiri menurut beliau yang bisa mengontrol. Jadi sebenarnya orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Kita sendiri, sebagus apapun disiplin itu, sebagus apapun kita mau disiplin sekolah untuk siswa, kalau anak itu belum paham tujuannya, maka itu akan nanti berbeda capaian
Inovasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir teori kontrol adalah menang, Bapak Ibu. Di sini nanti hubungannya dengan restitusi, artinya tidak ada yang dikalahkan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, teori kita di dalam hidup pasti memiliki motivasi. Jadi motivasi ini Bapak Ibu ada, mungkin di sini kita bisa bagi sini ada 3. Yang pertama, menghindari hukuman. Kita hadir tepat waktu, anak hadir tepat waktu. Dasar dia hanya menghindari hukuman atau sanksi. Yang kedua, mendapatkan penghargaan. Ini adalah bagian dari motivasi ekstrinsik namanya. Masih motivasi bagian luar saja. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini kaitannya dengan motivasi intrinsik. Apakah dia tidak takut lagi dengan hukuman ataupun tidak mengharap penghargaan? Ketika dia menyadari untuk menghargai dirinya sendiri, maka akan dia sesuai tujuan mulianya tadi. Tanpa dihayo-hayokan oleh guru, dia sadar. Jadi itu intrinsik, namanya motivasi dari dalam diri sendiri. 5 posisi kontrol. Di sini setelah saya mempelajari, Bapak Ibu, saya juga menyadari posisi manakah saya ketika saya mengajar dan saat ini. Jadi luar biasa ilmunya, jadi yang saya bagikan. Jadi 5 posisi kontrol di sini ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Kadang kita hukum, artinya ini, ternyata hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Kadang-kadang kita pemahaman konsep ya. Nah, jadi salah satunya misalkan siswa, saya itu ketika membaca ini diberikan soal itu. Jadi ceritanya siswa diminta mengerjakan tugas, ternyata dia tidak mengerjakan tugas. Lalu si guru meminta dia membersihkan WC sekolah. Itu ada soalnya. Saya hanya sempat berapa sekali saja kepikiran men-screenshotnya, karena tidak bisa di-download. Nah, saya diminta kita memilih apakah hukuman, sebagai situ bukan ini ya, tetapi hukuman atau konsekuensi. Ternyata saya pilih di situ konsekuensi. Salah. Saya tidak dapat 1 kurangnya dapat bintang kemarin. Salah 1. Artinya kita yang namanya konsekuensi, misalnya anak menumpahkan air. Apa yang dia harus lakukan? Melap dan membersihkan. Arti sepadan dengan yang dilakukan. Itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Ada lagi anak diminta karena dia terlambat dicopot sepatunya keliling. Itu sudah jelas hukuman Bapak Ibu. Nah, jadi di sini yang maksudnya kita berbagi ya. Jadi yang paling tepat adalah kalau penghukum, ini mungkin ini penguatan yang sudah disampaikan rekan-rekan sebelumnya juga ada. Penghukum itu menyakiti. Ya. Kalau membuat rasa bersalah itu, kami itu sudah capek ini. Jadi dia merasa bersalah. Nah itu Bapak Ibu ya. Kalau teman, biasa saja, santai, nanti itu baru kerjakan, nggak apa-apa, ayo lanjutkan. Itu teman. Ternyata itu masih belum tepat. Ada kalanya nanti anak bisa berbuat kembali. Nah untuk yang pemantau ini biasanya mengukur. Ya, dia mengukur dengan suatu aturan. Ternyata itu artinya nilai keyakinan masih belum ada di sana dari siswa. Jadi yang tepat itu adalah manajer. Kadang kita kan terlambat ya, kamu ini berapa kali terlambat? Kita ukur keterlambatan misalnya tadi target itu untuk memantau. Jadi kalau untuk manajer itu ada kaitannya nanti dengan restitusi. Sudah sebagaimana dia tidak menyalahkan,
Tidak artinya mengarahkan ke lebih baik seperti itu. Kadang-kadang kita menganggap bahwa kita posisi sedang menajar, padahal belum. Ya, jadi untuk menajar ini kaitannya nanti dengan restitusi ya. 5 kebutuhan dasar. Sebelum saya lanjutkan ke restitusi, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dari sini juga saya memahami ternyata setiap kita, setiap seseorang, setiap kulit yang bertingkah laku apapun baik ataupun tidak adalah dia memerlukan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kadang misalnya makanan, rumah, kesehatan. Contoh misalkan ya, kenapa proses memasak bisa saja kekurangan dari uang jajan. Itu suatu kebutuhan sebenarnya. Atau tidak makan dari pagi dan sebagainya. Begitu juga dengan psikologis, tapi ini untuk kebutuhan rasa aman ya. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap orang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika ini kurang, makanya kadang-kadang anak tidak dipenuhi di rumah, maka dia bermula di sekolah. Tujuan adalah mengharapkan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, inilah yang harus kita sama-sama pahami ketika kita menghadapi siswa. Kadang kita bisa tidak kontrol marah dan semua Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan kita sama-sama kita belajar itu bisa mengontrol kita semua. Terus selanjutnya lagi penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Dia mungkin merasa hebat, dia merasa pintar atau apa, dia ingin pengakuan diri. Jadi itu adalah bagian 5 dasar kebutuhan manusia. Kebebasan. Nah ini kebebasan contoh kenapa kita ada pembelajaran berdiferensiasi. Karena pola seseorang ada yang manut mengikuti sesuai arahan, ada yang ingin kayak anak TK ini kasih gini. Senang, bebas memilih. Nah ini kaitannya disampaikan Pak Munadi tadi sama di sini. Kebebasan tidak harus ditentukan. Itu kebutuhan manusia. Jadi kalau kita yang menentukan berarti tuntutan dari orang lain. Kalau kebebasan kebutuhan akan melihat, berarti kita diberikan kebebasan memilih. Maka dia akan terpenuhi. Maka dia akan mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan keyakinan hatinya dengan sepenuhnya. Kesenangan Bapak Ibu. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Wajar kadang kita bisa joget atau apa, hal sudah puncaknya. Jadi kesenangan ini makanya kaitannya dengan pembelajaran isi biasanya diarahkan breaking atau apa seperti itu. Jadi kesenangan, ketika anak itu senang, maka dia mudah untuk memang pembelajaran. Sama, jadi ini hubungannya dengan sekolah inklusif dan aman nyaman Bapak Ibu ya. Nah ini, karena tadi adalah manajer yang terbaik, kita sendiri, kita semua dan anak ya Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama, saya hanya penguatan sebelumnya sudah rekan-rekan sebelumnya sudah ada menyampaikan menstabilkan identitas. Ketika kita menghadapi masalah, itu kita stabilkan identitas, kita menanyakan ada apa yang terjadi. Lalu kita sampaikan, wajar setiap manusia itu tidak sempurna. Itu namanya salah satu menstabilkan identitas. Lalu selanjutnya validasi kebutuhan. Misalkan karena diejek kan dia menampar. Sebenarnya menampar itu kan salah. Tapi kita tanyakan, apakah ada solusi yang lebih tepat lagi selain dari harus menampar? Dia sendiri. Iya. Jadi tidak kita yang seharusnya kamu menanyakan, tidak. Kita tanyakan ke anak itu seharusnya supaya
supaya tidak terjadi komunikasi yang seperti ini yang lebih baik, apa yang harus kita lakukan? Itu ya Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan ini tadi dan harus ada sebelumnya. Apakah ingat tidak keyakinan kelas kita? Apakah ingat tidak keyakinan sekolah kita? Keyakinan ini kita sepakati secara bersama, bukan hanya satu pihak. Tapi keputusan kita bersama, yakin kita itu bahwa kita yakin untuk melakukan itu dan ada tujuannya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang restitusi. Nah ini saya memang simpel saja untuk menjelaskannya dan mungkin ada yang ditanyakan untuk hubungannya dengan yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian untuk pemaparan materi dari implementasi budaya positif yang disampaikan oleh Dewan Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Batu Selatan tahun 2024. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami berikan kepada Ibu dan Bapak sekalian waktu untuk memberikan pertanyaan terkait pemahaman implementasi dari budaya positif. Silakan. Ya, silakan Bu Sesi. Oleh sesi itu tadi lah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Ibu untuk menyampaikan mungkin ini terkait dengan masih tentang bagaimana cara saya bertanya itu selaku pimpinan Bu ya. Jadi terkait dengan bagaimana cara mungkin selama ini bukan hanya siswa Bu ya yang kita coba disiplinkan, coba menggali bagaimana supaya unsur intrinsik itu bisa keluar baik dari siswa maupun diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, Ibu sebagai seorang pimpinan mungkin mempunyai trik atau strategi bagaimana cara Ibu istilahnya menggali supaya unsur intrinsik ini terkait dengan guru. Nah, intrinsik pada diri mungkin Bapak Ibu guru supaya bisa berlaku lebih disiplin dalam menjalankan kegiatan di sekolah, walaupun mungkin Bapak Ibu guru selama ini kan sudah menjalankan kegiatan-kegiatannya. Bagaimana kalau Ibu seandainya menemukan seorang guru yang istilahnya mungkin di dalam dirinya itu masih belum tergali lah unsur intrinsik, unsur dari dalam, kesadaran dari diri sendiri supaya bisa menjalankan tugas di sekolah dengan baik dan benar. Mungkin Ibu ada strategi, mungkin nanti kami sebagai guru lain juga bisa lebih lagi menyadari tugas-tugas kami yang ada di sekolah dengan baik. Terima kasih Bu. Ya, silakan Bu. Kalau langsung direspon boleh. Oke, terima kasih Bu Sesi. Saya kira tadi nanya begini. Kalau nanya ini kan berarti itu kan CGP, tidak sekolah bukan dari saya. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali dan saya sangat apresiasi pertanyaannya. Jadi perlu kita pahami, baik untuk semua kita di sini dan untuk murid kita Bapak Ibu, yang proses untuk motivasi intrinsik ini yang untuk mencapai disiplin yang sesuai itu perlu proses, tidak bisa langsung. Nah, trik saya mohon izin dengan beragam kita di sini. Satu, saya mengambil
guru tersebut. Bapak Ibu. Dan saya lakukan tidak jauh karena saya baru dapat restitusi, tapi alhamdulillah tidak jauh berbeda. Karena yang saya terapkan adalah pembelajaran yang kami pelajari cakap baru dilihat ada coaching di situ, coach dan coachingnya. Jadi saya menggunakan pola itu seperti itu. Alhamdulillah. Jadi sama. Jadi kita tanya, ibu paham tidak apa tujuan saya memanggil? Kalau dia paham, ya berarti dia apa? Saya paling menanya, bukan saya menyebutkan. Saya ini. Kan seperti itu. Saya kembali lagi. Kira-kira bagaimana menurut ibu? Saya seperti itu. Bukan saya yang menjawab. Benar sih? Tidak tepat masih. Jadi itu sudah menggali kesadaran di diri Bapak Ibu. Tapi tidak terlalu saya makanya kalau di dalam lembaga kita tidak harus saya bukan siapa yang harus saya panggil, tapi yakin saja sampai itu kelebihan saya panggil dan saya berbeda tekniknya. Kalau untuk memanggil iya yang ditanya mungkin sama seperti restitusi dan sama nih misalkan Bapak Ibu ya ketika kebijakan itu setiap kebijakan tidak selamanya semua orang setuju. Apakah saya tidak tahu selaku pimpinan dengan telinga yang pedas? Tahu saya. Lewat mata dan telinga dalam bahasa tubuh saya tahu. Tapi saya dari dalam diri saya sudah mencoba duluan karena kita punya sudut pandang yang berbeda. Bagaimana caranya supaya sudut pandang itu sama? Kita sampaikan tujuan kita secara duduk bersama. Itu Bapak Ibu. Di sini saya tidak memasukkan karena mengingat waktu. Ada teori menggenggam jempol ya, Pak David ya. Pelajaran menggempol bahasa seperti ini. Misalkan kita punya sesuatu yang berharga di dalam tangan kita. Kita pertahankan itu. Ketika seorang ingin melepasnya, Bapak ya, ingin melepasnya, kira-kira dengan mudah tidak Bapak Ibu melepasnya? Hah? Kalau secara paksa, pasti tetap mempertahankan. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita yakin itu baik, hal berharga pun kita lepas. Jadi kita yang melepas itu siapa? Apakah orang itu? Tidak. Adalah kita sendiri. Karena kita sudah punya keyakinan bahwa itu tujuannya baik. Gitu. Jadi trik saya menghadapi semua dengan berbagai cara. Misalkan kelas mau izin, makanya saya tidak lagi Bapak Ibu pakwan. Saya sebenarnya mengharapkan kesadaran kita sendiri. Disitulah saya paham, tapi saya paham. Oh berarti ibu ini sering terlambat atau sekali dua ini sudah sering disiplin nih. Kenapa ini terlambat? Lalu dia tepat waktu lagi. Oh berarti semasa yang ada sekali dua itu memang ada hal yang tidak bisa ditinggalkan sehingga menyebabkan ibu terlambat. Jadi mau izin Bapak Ibu ya. Jadi saya triknya selama masih ada, saya dalam artinya evaluasinya seperti itu. Kecuali memang sudah tingkat itu baru saya duduk bersama atau memanggil tadi. Jadi itu bisa kita pahami semua supaya kita kontrol diri yang kita ingat kembali ke sini. Kenapa orang itu bisa berbuat macam-macam? Yaitu pasti ada dasar kebutuhannya tidak terpenuhi di antara yang 5 ini. Kita hari ini berdiri. Kenapa kita berdiri? Bekerja. Salah satu. Kita misalkan disiplin. Kenapa? Kita kesadaran diri dengan komitmen kita. Dari dalam diri. Saya percaya yakin. Kita hadir di sini. Tidak takut oleh di absen karena di apa. Tapi kesadaran atau kontrol diri kita. Makanya saya salut Bapak Ibu. Memang itu tadi perlu peningkatan dan perlu proses. Untuk yang
budaya positif itu perlu proses, tidak langsung. Saya sudah menanyakan, apalagi mohon maaf, kita punya lingkaran. Ada lingkaran diri ya Pak ya, ada lingkaran sekolah, ada lingkaran yang lebih di masyarakat, ada lingkaran atas. Itu punya batasan-batasan. Apa kita bisa menerobos? Tidak semudah itu, karena setiap orang punya sudut pandang yang berbeda salah satunya. Itu setidaknya dari kita sendiri dulu. Itu posisi yang mungkin ya bisa diterima. Jadi kembali kita supaya mengontrol diri, ingat bahwa setiap orang memiliki pandangan, sudut pandang dan pola pikir yang berbeda dan punya kebutuhan lima dasar hidup manusia. Kalau untuk coaching penanganan masih ada waktu nggak Pak David? Ada, Bu. Ada. Silakan mungkin ada yang ditanyakan tadi Bapak Ibu. Disilakan kepada Bapak Ibu sekalian, mumpung Bapak Ibu Pak, untuk bertanya terkait disiplin positif. Silakan. Ini kaitannya sama dengan kita di sekolah Bapak Ibu ya, di kelas maksudnya. Disilakan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, atau mungkin yang lagi fresh ini ada Bu Hani, Bu Rosi boleh, Iya, terima Bu Tati. Ya, oke. Tes. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ibu bertanya untuk tata tertib kita. Nah, mengacu ke tata tertib kita, di situ walaupun secara eksplisit, secara tidak langsung Bu, di situ sebenarnya bentuknya semuanya larangan-larangan, walaupun tidak tertulis tidak boleh atau apa. Nah, di dalam budaya positif itu sebenarnya itu tidak diperbolehkan untuk disampaikan seperti itu. Apakah ada cara lain untuk kita menyampaikan tata tertib kita ini Bu, sehingga tata tertib kita ini bukan lagi yang seperti itu, seperti yang ada. Nah ini Bu, sehingga di situ di restitusi 5 kebutuhan dasar, kemudian hubungannya dengan budaya positif ini sudah bisa dimasukkan. Terima kasih. Ditampung atau di tengah itu? Langsung ya, silakan. Terima kasih Bu tadi mengingatkan kembali. Saya tadi hanya ke sampai keyakinan kelas ya. Jadi sebelum saya jawab ke Bu tadi dulu, keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah itu tidak sama dengan aturan kelas. Ya, kalau aturan hanya sebatas aturan. Tapi kalau keyakinan disepakati secara bersama yang ada nilai-nilai di dalamnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dulu yang saya ayati sama-sama kita pahami di situ. Nah, keterkaitan dengan aturan sekolah kita betulnya. Ini benar. Saya sudah memikirkan nanti kita sama-sama duduk bersama yang mana yang perlu dan mana yang sudah perlu kita revisi. Nah, untuk larangan seperti tidak boleh lari-lari ini untuk di kelas ya Bapak ya. Itu kan diganti dengan kata positif, berjalanlah di kelas ataupun di tangga itu dengan baik seperti itu. Itu bahasanya seperti mungkin. Jadi itu salah satu. Jadi untuk keyakinan itu memang larangan semua bahasanya di sana. Jadi itu kita perbaiki dan harus kita sosialisasikan ke orang tua. Begitu juga yang mohon izin Bu Ider, sebagaimana hal yang disepakati kita kan nanti ada tanggal 26 ini, jadi perlu disampaikan tentang
keyakinan sekolah, tapi sebenarnya itu aturan ya, bukan keyakinan. Ini Bapak Ibu harus kita pahami antara aturan dan keyakinan itu berbeda. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami lagi, apakah semua teknik restitusi ini untuk semua masalah? Bapak Ibu, iya, akan tetapi kita lihat dari masalahnya. Kalau kan masalah itu sudah merugikan, misal ada yang perlu digantikan, maka itu bisa ditindaklanjuti. Misalkan dia merusak sesuatu, jadi restitusi itu bukan penyelesaian yang sampai di restitusi, harus ada konsekuensinya. Tindak lanjut dari konsekuensinya, bukan hukuman. Misalkan dia tadi memecahkan gelas, berarti konsekuensinya dia menggantikan gelas itu. Itu adalah yang kita pahami. Dan sama misalkan di kelas, anak itu tidak mengerjakan tugas atau datang terlambat Bapak Ibu 15 menit, apakah kita beri hukuman dia? Tidak, tetapi konsekuensinya dia menambah lagi jamnya misalnya 15 menit. Tapi harus kesepakatan keyakinan dari anak itu. Itu Bapak Ibu. Atau misalkan dia mengerjakan tugas atau tidak selesai tugasnya, apa konsekuensinya? Dia belum bisa pulang kalau belum selesai tugas. Jadi jangan khawatir, itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan dan tidak ada manfaatnya, Bapak. Maksudnya itu sudah jauh. Gitu. Jadi kadang-kadang kita kan salah dan takut bertindak. Jadi itu, misalkan dia terlambat datang, konsekuensinya dia akan mundur berapa menit. Itu kalau disepakati. Atau dia belum selesai mengerjakan tugas, padahal keyakinan kelas kita tadi itu mengerjakan tugas tepat waktu atau sepakat sebelum pulang. Maka konsekuensinya anak belum selesai mengerjakan harus dikerjakan. Itu tidak apa-apa. Yang bukan sebagai hukuman. Gitu. Dan tadi sebagai catatan yang sering miskonsepsi itu kalau penyelesaian masalah sudah selesai dengan restitusi, tidak Bapak Ibu. Dilihat dari tingkat permasalahan dan harus ada konsekuensi. Gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Nanti untuk yang keyakinan kelas kita bahas bersama. Iya, dalam sekolah. Baik, masih ada waktu kurang lebih 3 menit. Kita masih bisa satu pertanyaan terakhir. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan atau mengulik lebih jauh pemahaman tentang budaya positif. Ya, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ada sedikit pertanyaan yang ada hubungannya dengan pada saat kemarin ada salah satu rekan juga yang dari TGP, musisi yang bilang secara kebetulan pada saat itu menghubungi saya dengan satu pertanyaan. Apa yang disebut dengan budaya positif? Nah, spontan saya menjawab pada saat itu. Nah, muncul lagi pada saat ini, Ibu di awal tadi menyampaikan tentang atau menyebutkan kalimat disiplin positif atau budaya positif. Jadi pertanyaan saya adalah apa beda antara disiplin dan budaya positif itu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada kalimat tadi pemikiran dengan huruf kapital KHD. Yang saya pahami mungkin yang dimaksud adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, sekaligus saya ingin belajar pada saat ini, apakah boleh misalnya penulisan yang seperti itu, karena satu saat mungkin saya juga akan dituntut untuk membuat tentang tulisan dalam bentuk apa. Apakah boleh disingkat seperti itu untuk nama seorang tokoh yang menyampaikan satu pemikiran yang kita kutip mungkin istilahnya pada penulisan kita. Demikian pertanyaan saya, atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Silakan untuk ditanggapi. Oke. Terima kasih untuk yang hadir nanti pulang. Ya terima kasih.
Jadi untuk yang apa bedanya budaya positif dan disiplin positif. Ketika kita sudah disiplin positif, maka itu akan membudaya. Jadi budaya. Pemahaman budaya itu adalah dari pembiasaan. Karena kita sudah biasa disiplin, maka tanpa sadar kita sendiri sudah disiplin. Kita tidak sadar bahwa kita disiplin, tapi sudah budaya kita. Baik dari hal kecil kita di rumah sampai kita sekolah dan lingkup kelas serta lingkup sekolah, itu budaya. Bisa dilalui itu. Jadi itu disiplin dulu dari dalam diri, dari bukti yang kecil individu. Nah kalau sudah bukan artinya sendiri pun bisa jadi budaya. Ketika sudah disiplin itu budaya positif. Kebiasaan tidak lagi disiplin, tapi sudah membudaya positif. Budaya. Contoh Bu, supaya bisa dipahami. Kenapa kita diambil pelajar Pancasila? Kenapa falsafah kita adalah Pancasila? Dari mana? Dari mana? Diambil adalah dari budaya Indonesia. Kebinekaan itu karena orang Indonesia satu, memiliki ketuhanan. Kedua, gotong royong. Di situ, musyawarah Pancasila itu. Semua isi Pancasila itu adalah kristalisasi dari budaya setiap yang diambil oleh orang-orang Indonesia. Nah, dikaitkan kenapa sekarang itu ini pelajaran dulu waktu kuliah ya, mungkin semuanya. Lalu dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, saya ingat kembali. Oh ternyata pemerintah ini mengenakan ke sini. Karena budaya kita itu hampir hilang. Kenapa kebinekaan global dia ada di profil pelajar? Kan itu kebinekaan satu. Apakah tidak boleh kita mempelajari dari luar? Boleh. Tetapi tidak melupakan budaya kita. Budaya kita gotong royong, kerjasama. Kalau untuk lingkungan kabupaten atau kita sekarang masih terasa budaya itu, tapi di kota besar satu samping rumah pun mungkin tidak tahu siapa rumahnya, akunnya siapa ya. Itu budaya yang sudah hilang. Nah itu. Jadi budaya asal mula dari kebiasaan menjadi budaya, jadi kebiasaan. Apakah itu positif ataupun negatif? Makanya tadi kembali ke disiplin positif, kita sendiri yang mengontrol. Apakah orang yang misalnya dia yang sudah biasa yang tidak baik itu tetap saja tidak baik? Bisa Bu. Seperti anak-anak kita itu, ketika dia bisa mengontrol dirinya, yang intrinsik motifnya sudah paham dia yang memanajemen, mengontrol diri dalam dirinya, maka akan berubah. Karena sesuatu yang tujuan seseorang berperilaku itu pasti punya tujuan. Nah hati-hati misalnya, seperti kita sering kasus ya, anak sweet manis di rumah. Oh ternyata sekarang kita lapor ke orang tuanya, dia punya masalah. Oh ternyata dia manis itu motivasi ekstrim. Hanya dilihat manis dan dilihat taat kepada orang tua dan aturan rumah. Tetapi sebenarnya tidak paham dan belum sampai memahami tujuan yang kita terapkan itu. Jadi itu Bu ya. Jadi budaya positif hasil dari disiplin yang kecil tadi menjadi budaya. Jadi tidak lagi disiplin, ibu ini disiplin. Kita merasa biasa saja karena kita sudah terbiasa. Jadi itu budaya. Jadi hal itu apakah boleh kita ubah? Boleh. Untuk hal yang lebih baik tadi. Makanya itu untuk disiplin untuk budaya positif itu memerlukan proses. Tak bisa kita menjatuh, gitu tidak bisa. Harus proses. Jadi jangan perlu kesabaran Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri aja dalam lingkup yang dalam kelas saja kan dengan berapa siswa itu paham dengan karakter. Sama saja kita di sini. Tidak perlu tidak bisa kita memahami ilmu yang membawa sesuai dengan diri sendiri. Jadi ada kebutuhan
kebutuhan semua di situ terpenuhi. Mungkin kebutuhan satu terpenuhi, kebutuhan yang lain belum. Itu beragam. Nah, kembali ke hari mohon maaf, mungkin tidak kalau saya sendiri mohon maaf karena saya baru tadi malam begitu. Saya sore itu masih belum sempat Pak David membuat ini. Saya sampai jam 11 2-3 dari malam. Karena sampai sore dengan itu semua ini masih kan kerja di sini. Jadi mungkin itu. Tapi mohon silakan saya minta tolong guru bahasa. Nah, kalau Nurdin ya silakan Pak Nurdin nanti tambahkan Bapak Nurdin ke KHD. Kalau menurut saya sih tidak boleh dihajar Dewantara. Nah, coba maaf, terima kasih. Korupsi. Komisi, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya sangat tertarik sekali dari penjelasan Ibu yang berhubungan dengan disiplin ini, dan ini menambah wawasan saya, menambah pemahaman saya berhubungan dengan disiplin. Dan ternyata bahwa disiplin itu diharapkan yang terbaiknya menjadi budaya. Saya sangat sangat bersemangat mengikuti hari ini. Dan kita percaya bahwa budaya disiplin itu di sekolah kita sudah dilaksanakan. Tetapi ini perlu perlu kita duduk bersama supaya kita lebih tingkatkan lagi budaya-budaya disiplin di sekolah ini. Dan perlu dicatat oleh kita bersama yang mana yang sudah merupakan jadi budaya, ya, dan mana yang masih belum. Nah itu dia. Jadi perlu kita ada catatan, sehingga yang sudah jadi itu kita kembangkan terus, sehingga betul-betul budaya itu menjadi budaya yang melekat mendasar di sekolah ini. Kemudian yang masih belum, mungkin hanya disiplin saja, tapi masih belum berbudaya, kita usahakan itu supaya menjadi berbudaya. Dan tadi saya tahu bahwa yang namanya menjadi berbudaya itu tidak karena dipaksa, tetapi karena lahir dari diri seseorang, baik siswa maupun guru. Jadi lahir karena di dalam dirinya itu timbul rasa. Nah ini yang paling usul itu timbul rasa ini, rasa dari dalam dirinya itu, supaya lahirlah disiplin itu sehingga menjadi budaya. Kadang-kadang dikatakan supaya lahir itu dari dalam dirinya itu proses. Kita tahu bahwa manusia itu menjadi tua pasti, tapi untuk menjadi dewasa itu proses. Seperti yang saya katakan tadi, tidak dilihat dari usia, tapi sejauh mana proses untuk menjadi berdisiplin itu perlu lahir dari dalam dirinya. Ya, contohnya misalnya kami dulu ini kan masing-masing ada kebiasaan dan karakter yang berbeda. Seperti itu, baik dalam hal menangani siswa, baik dalam hal dia antusias dalam mengajar di dalam kelas itu tidak sama, masing-masing. Ya, tapi saya tidak menghakimi siapapun, karena kita semua menyadari bahwa itulah kita yang ada di tempat ini. Jadi saya kira itu Bu, jadi saya kira perlu seperti rapor gitu Bu. Kita susun yang mana sudah menjadi budaya yang terus kita pertahankan, mana yang masih belum. Itu dia sangat saya. Terima kasih. Sebenarnya untuk tulisan KHD itu tidak tepat seperti itu ya Bu ya. Tapi karena untuk mempersingkat itu tadi, karena mungkin kata Ibu tadi waktu ya, mungkin seperti itu. Nanti mohon kedepannya ya Bu ya, kita sama-sama semuanya jangan lagi menggunakan singkatan untuk nama orang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak ini raport ya Bu, raport sekolah enggak. Ya, itu saja. Ya, terima kasih.
Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula untuk kegiatan berbagi pemahaman budaya positif dan peningkatan kompetensi PGOK. Terima kasih kepada Ibu Guru Maida selaku narasumber. Kita beri aplaus. Mohon bertahan sebentar Bapak Ibu, habis ini kita akan melakukan sesi foto dulu. Sebelum kita masuk ke sesi foto, mohon izinkan saya untuk menyampaikan ringkasan dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama, itu dari narasumber kita Pak Munadi tadi, bahwa beliau nanti akan melaksanakan rencana tindak lanjut dari peningkatan kompetensi guru PGOK yang nanti akan dilaksanakan sejak bulan depan, bulan September sampai dengan di bulan November, dan nanti rencananya akan dimasukkan ke dalam kegiatan P5 Pemula Jiwa Raga. Kemudian untuk yang kedua tadi, bahwa dalam kegiatan budaya positif saya sudah mengambil benang merah dari kegiatan hari ini, bahwa penekanan dari budaya positifnya adalah bahwa kita harus meningkatkan motivasi intrinsik dari siswa kita. Yang pertama itu. Yang kedua, kita berupaya, karena kita sudah 3 angkatan untuk guru penggarap, bahwa kita berupaya untuk menerapkan budaya positif, yaitu mengganti hukuman dengan konsekuensi. Jadi mari kita ganti hukuman dengan konsekuensi. Dan ada satu pesan yang saya rasa perlu kita catat untuk kita pada hari ini. Ada pesan dari Pak Barbi tadi, bahwa tua itu pasti, dewasa itu proses. Demikian ringkasan hari ini. Mohon kesediaannya kita semua untuk berkumpul di depan melaksanakan sesi foto bersama. Biasanya kan tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Habis sesi foto disiplin positif nih kan hanya rambut kami RBD kalau boleh nyebutkan Salah apa? ada kok RBDB Oh ya. RBD Betul ya. udah yuk udah pikir. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
kiagawi ulun Indonesia rauhan nang haut na ampita nambesan nang makalalawahni taati takam sabar juang ite